Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur, perwakilan dari Keamanan RSUD Kisah Kota Depok. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yaitu Sistem Manajemen Keamanan Rumah Sakit. Keamanan mempunyai arti melindungi properti milik rumah sakit, pasien, staf, keluarga, dan pengunjung dari bahaya kehilangan, kerusakan, atau perusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Manajemen keamanan, identifikasi dan analisa daerah, dan dilaksanakannya yaitu patroli keamanan secara berkala, penjagaan keamanan bertujuan untuk preventif secara aktif, penanganan gangguan keamanan, dan menindaklanjuti gangguan keamanan baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Program strategi keamanan yang dapat dicegah, yaitu melalui komunikasi, mengetahui nomor telepon, sistem identifikasi untuk staf, pengunjung, vendor, atau kontraktor, pasien, dan penunggu pasien. Screening pengunjung, keluarga, dan vendor setelah jam besuk. Sistem pemantauan jarak jauh seperti kamera pengintai atau CCTV. Pemantauan eksterior, tempat parkir, garasi, dan lain-lain. Memasuki keamanan wilayah, pemantauan, pengawasan, dan backup kaset yaitu CCTV. Program keamanan RSUD Kisah. Dalam program keamanan RSUD Kisah yaitu meliputi pemantauan CCTV, pemberian kartu penunggu pasien, pelayanan yang maksimal, serta patroli keamanan secara berkala. Selanjutnya adalah alur penanganan kejadian pencurian dan perampokan. Apabila di rumah sakit terjadi adanya pencurian dan perampokan, petugas Satpam menerima laporan terjadinya pencurian atau perampokan, yaitu dari satu petugas kesehatan melalui telepon. Satpam melaksanakan penutupan semua akses keluar dan masuk TKP. Satpam melaksanakan investigasi, penanganan korban, dan petugas kesehatan, serta mencatat di buku saku dan buku mutasi. Selanjutnya, Satpam melakukan pemeriksaan dan penyisiran di sekitar area lokasi TKP. Satpam melakukan verifikasi dengan melihat rekaman kejadian di monitor CCTV. Selanjutnya, Satpam melaporkan adanya kejadian tersebut ke pimpinan terkait, direktur, atau duty manager. Satpam melaporkan meminta bantuan ke pihak kepolisian apabila diperlukan. Dan selanjutnya Satpam membuat laporan kronologis kejadian untuk bahan laporan ke direktur utama. Selanjutnya adalah alur penanganan kejadian pasien kabur. Sering kita mendengar bahwa di RSUD atau di rumah sakit terjadinya adanya pasien kabur. SOP-nya adalah Satpam menerima laporan dari perawat jaga di ruang perawatan atau ruang pelayanan. Petugas Satpam melaksanakan penutupan semua akses keluar masuk TKP. Satpam mencatat semua data tentang pasien kabur kepada petugas kesehatan. Dan selanjutnya, Satpam melakukan pemeriksaan dan penyisiran di sekitar lokasi. Petugas Satpam melaksanakan verifikasi dengan melihat rekaman kejadian di monitor CCTV. Apabila terbukti pasien kabur, Satpam mencoba konfirmasi dengan pihak keluarga pasien. Lalu Satpam melaporkan adanya kejadian tersebut ke pimpinan terkait, direktur atau duty manager.
Apabila terbukti pasien tidak ada di rumah atau tidak teridentifikasi rumahnya, Satpam melaporkan ke pihak yang berwajib. Selanjutnya, Satpam membuat laporan kronologis kejadian untuk bahan laporan ke Direktur Utama. Ada beberapa kode komunikasi keadaan darurat RSUD Kisah, dan hal ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah apabila ada disebutkan kode merah atau code red, berarti adanya informasi kebakaran. Apabila disebutkan kode biru atau code blue, adanya informasi henti jantung. Dan selanjutnya kode merah muda yaitu kode pink, adanya informasi penculikan bayi. Selanjutnya kode hitam atau code black, adanya informasi ancaman bom. Selanjutnya adalah kode abu-abu atau code grey, adanya informasi keamanan tentang terjadinya kekerasan terhadap pengunjung atau huru-hara dan lain-lain. Selanjutnya kode coklat yaitu code brown, adanya informasi kehilangan atau pencurian. Selanjutnya kode hijau yaitu code green, yaitu adanya informasi gempa bumi. Dan selanjutnya kode kuning yaitu kode yellow, adanya informasi keadaan darurat massal seperti emergensi internal, kecelakaan massal, keracunan massal, KLB atau kejadian luar biasa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kode orange, yaitu kode adanya informasi ancaman bahan kimia atau tumpahan bahan kimia, ancaman radioaktif, kemoterapi, dan lain-lain. Dan terakhir adalah kode ungu, yaitu kode purple, yaitu adanya informasi yang diharuskan evakuasi. Setiap petugas rumah sakit yang melihat atau mendengar ancaman atau mengetahui keadaan darurat wajib melaporkan ke bagian informasi atau security dan kepada petugas yang berwenang dengan menyebutkan kode darurat, nama pelapor, unit kerja, lokasi kejadian, dan jumlah korban. Identifikasi area beresiko, keselamatan dan keamanan RSUD Kisah. Kita harus mengetahui jenis resiko, keselamatan dan keamanan di rumah sakit serta area resiko yang meliputi kedaruratan atau bencana internal. 1. Ledakan tabung gas. 2. Keracunan makanan. 3. Kebakaran. 4. Gempa bumi. Dan B secara eksternal yaitu 1. Gempa bumi, ancaman bom, kecelakaan lalu lintas, kebakaran, wabah penyakit, banjir, dan demonstrasi massa. Area resikonya yaitu meliputi instalasi rawat inap, instalasi HCU, dan isolasi IGD, instalasi rawat jalan, instalasi laboratorium, instalasi bedah sentral, instalasi NICU dan peristi, instalasi kamar bersalin, instalasi radiologi, TPS domestik dan B3, IPAL, instalasi gizi, instalasi farmasi, instalasi laundry, unit IT, IPRS, gedung genset, instalasi forensik, dan seluruh perkantoran dan gedung. Identifikasi area beresiko, keselamatan dan keamanan RSUD Kisah. Jenis resiko, keselamatan dan keamanan di rumah sakit yaitu adanya penculikan bayi. Bisa terjadi di area risiko instalasi rawat inap, ruang bayi sehat, NICU, dan peristi, instalasi rawat jalan, serta IGD. Adanya jenis risiko keselamatan dan keamanan di rumah sakit seperti pencurian, yaitu bisa berisiko di area instalasi rawat jalan, IGD, instalasi rawat inap. Terjadinya kekerasan fisik bisa beresiko di area instalasi rawat jalan, IGD, instalasi rawat inap, serta bagian pendaftaran. Adanya cedera fisik bisa terjadi di semua tempat.
Identifikasi area beresiko keselamatan dan keamanan RSUD Kisah. Jenis resiko keselamatan dan keamanan di rumah sakit terpapar radiasi. Area resikonya instalasi radiologi, instalasi bedah sentral, poliurologi atau SWL. Pasien hilang atau melarikan diri bisa terjadi yaitu di ruang rawat inap, ruang rawat isolasi, instalasi bedah sentral, instalasi kamar bersalin. Risiko untuk tertusuk jarum atau benda tajam bisa terjadi yaitu di instalasi rawat jalan, IGD, instalasi rawat inap, instalasi kamar bersalin, NICU dan peristi, laboratorium, instalasi bedah sentral, petugas kebersihan sampah. Sebelum materi ini selesai, saya akan memberikan satu pertanyaan. Apa kode adanya informasi terjadinya penculikan bayi? Baiklah, sekian materi dari saya. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.